bentuknya. Karena kita kuliah di India. Ya, udah aja itu ya. Apa yang kedua? Tafsir. Apa itu tafsir? Nah, kalau tafsir ini sudah mulai meningkat. Jadi dia tidak hanya menafsirkan Quran atau memahami Quran dari aspek bahasanya saja, tapi sudah mulai menyangkut pada pemahaman terkait dengan historitas. Oh, historitas. Apa historitas? Kesejarahan atau terkait dengan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bagaimana pemahaman ayat tersebut pada masa Rasul, pada masa sahabat, dan pada masa ulama-ulama masa lalu. Jadi sekarang kalau yang kemarin itu yang qiraah murni hanya redaksional kebahasaan, nah sekarang yang kedua mulai merambah pada aspek pemahaman terkait dengan konteks situasional historis. Tahu nggak konteks situasional historis? Memahami situasi kondisi ketika ayat itu dipahami oleh Rasul, diamalkan oleh Rasul, dipahami oleh sahabat, dan diamalkan oleh sahabat, dipahami oleh tabi'in, diamalkan oleh tabi'in, dan seterusnya. Jadi yang namanya tafsir itu pasti penuh dengan riwayat-riwayat, hadis-hadis. Misalnya menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim secara kebahasaan udah selesai. Kemarin apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Ya, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Benar, bunyinya itu. Tapi kemudian orang ingin tahu bagaimana dulu Rasul mengenai Bismillah. Allah dari riwayat karena Nabi bla 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 bla. Katanya kullu amalin la yabda'u bil basmalati fa huwa abtar. Semua amalan yang enggak dimulai dengan bismillah fa huwa abtar, pasti terputus. Ini ada hadis nih, riwayat kan, berarti riwayat nyambung pada Nabi. Katanya juga Ali bin Abi Thalib itu menafsirkan bismillah itu sampai punya 1000 makna. Bismillah punya 1000 makna. Berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat. Dan para ulama yang lain juga ketika dia menafsirkan basmalah, dia melihat riwayat-riwayat yang dilakukan sahabat terkait dengan pemahaman basmalah. Nanti lebih lanjut kita bahas. Nah, itu yang disebut dengan tafsir. Nah, kebanyakan yang sampai ke kita sekarang ini itu tafsir-tafsir yang memang menggunakan pendekatan bahasa dan pendekatan riwayat, pemahaman berdasarkan situasi kondisi historis masa lalu. Tetapi kita sekarang punya pendekatan baru nih, pendekatan baru yang mudah-mudahan pendekatan ini lebih mudah membuat kita mengamalkan Al-Quran yang disebut dengan metode apa yang terakhir? Takwil. Apa itu takwil? Apa itu takwil? Nggak ada penjelasannya di buku-buku yang lain kayaknya. Cuman Pak Firdaus menjelaskannya berbeda dengan Pak Andi. Jadi kalau saya menjelaskan takwil itu adalah sebagai pemahaman Al-Quran untuk mengetahui bagaimana kita memfungsionalisasikan Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita saat ini. Jadi baca dengan takwil itu membaca untuk dapat pemahaman praktis, baca untuk mendapatkan pemahaman praktis untuk langsung kita amalkan. Itu namanya takwil. Misalnya Allah berfirman, "Fasabbih bismi rabbika wastaghfir." Apa itu takwilnya? Takwilnya langsung kita baca subhanallah wa bihamdika astaghfirullah. Ayo dulu. Subhanakallah wa bihamdika astaghfirullah. Salah. Jadi intinya takwilnya Fasabbih bismi rabbika itu membaca tasbih.
Di dalam surah Yusuf, Yusuf pernah mimpi itu dulu. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya Bapak, saya kok melihat saya kedatangan bulan, disujudin oleh bintang, bulan, dan matahari. Salah. Ya, untuk isunya. Kata Yusuf, wahai ayah, saya melihat bintang-bintang, bulan, dan matahari sujud ke saya. Ini kan ini. Lalu apa yang terjadi di akhir surat Yusuf? Di akhir surat Yusuf, Yusuf mengatakan, ada tahwilu ru'yaya. Ini takwil atau implementasi atau aplikasi dari apa yang saya lihat sebelumnya. Apa takwilnya? Dia Yusuf di awal cerita bintang, matahari, bulan sujud. Di akhir cerita Yusuf apa yang terjadi? Apa? Saudaranya sujud. Apa? Sujudnya berarti sujud beneran. Jadi begini, cerita para nabi yang paling hebat itu adalah cerita Nabi Yusuf. Kenapa? Karena kalau cerita Nuh, lawannya Nuh gimana? Anaknya. Iya, betul. Gimana hasilnya? Gimana kesudahannya? Kesudahannya apa ya? Nyesel dia. Bukan nyesel, binasa, ya kan? Yang lawan Nabi Nuh semuanya kelelep. Benar. Yang lawan Musa, siapa itu? Firaun. Gimana kesudahannya? Yang lawan Ibrahim, ya udah tahu. Apa kesudahannya? Burung itu. Ya nggak, itu diantaranya kaumnya Lot, ya kan? Yang dibalikan ke Palu itu peristiwa apa namanya itu? Yang tsunami kemudian diikutin dengan longsor yang tanahnya terbalik itu. Istilahnya apa sih? Saya lupa. Itu bahasa Inggrisnya. Bukan, ada satu lagi istilah yang tanahnya tetap kebalik itu loh kan, yang terjadi di Palu itu kan tanahnya kebalik itu kan. Iya benar, semua udah tahu longsor. Tapi kemudian tanahnya kebalik itu loh. Pintar, likuifaksi, tepuk tangan. Kami mendapatkan hadiah. Haji bila mampu. Jadi likuifaksi. Itu yang terjadi di kaumnya Nabi Lut. Likuifaksi. Ya. Nah, kalau Yusuf, gimana musuh-musuhnya Yusuf? Siapa sih musuhnya Yusuf? Saudaranya. Pertama saudaranya, terus ingat itu cewek-cewek di siapa perempuan penggoda itu? Bisa disebut namanya karena Quran hanya mengatakan wawadat lati huwa fi baitiha. Dia digoda oleh seorang wanita yang dia ada di rumahnya. Di ayat yang tadi dikatakan Imra'atul Aziz, istrinya si pembesar Mesir. Jadi nggak disebut namanya. Kayak istrinya Nabi Adam siapa namanya? Hawa. Dari mana? Pasang. Nggak ada. Al-Quran hanya katakan uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Keren pada hafal Qurannya. Saya senang kalau ini pada hafal Quran. Besok tinggal ngafalin Injil aja ya. Nah, jadi lawannya siapa tadi? Saudaranya, cewek-cewek di kota Mesir itu yang godain Yusuf juga, gitu kan? Tapi lihat di akhir cerita Yusuf, ada nggak mereka yang binasa? Yang terjadi apa? Ya dalam Qila dikatakan dalam riwayat Zulaikha justru dinikahi, ya toh? Zulaikha justru dinikahi. Saudara-saudara yang lain justru dirangkul masuk ke
Mesir. Inilah penyelesaian yang happy ending. Happy ending. Itulah kata Yusuf, hada ta'wilu ru'yaya. Jadi happy ending ini mereka semua bersatu di kota Mesir. Ini merupakan perwujudan. Di takwil itu sebenarnya apa? Perwujudan dari mimpiku. Jadi menakwilkan Al-Quran adalah proses membaca Quran untuk mewujudkan dalam realitas. Kalau sekarang ini kan kita baca Quran cuma ngalang-ngalang, cuma berkhayal jauh, ya kan? Cuma cerita masa lalu. Kita tuh nggak butuh Quran cuma cerita masa lalu. Kita butuh baca Quran untuk kita saat ini gimana? Kita mengamalkan Quran dalam realitas kehidupan sebagai orang Indonesia, sebagai manusia abad ke-21. Kira-kira pengamalan Qurannya sama nggak dengan Rasulullah orang Arab abad ke-7? Sama nggak? Kalau sama, kamu sekarang nggak bisa kuliah pakai Zoom. Karena al-ilmu itu yukhadu bil musyafahat. Ilmu itu diambil dengan dari mulut ke mulut, musyafahat. Bukan ciuman ya, dari mulut ke mulut. Dari mulutnya ustaz. Kalau sekarang kamu cuma dari Zoom, ilmunya nggak berkah. Itu berita ya. Asli. Yang saya kenapa kalau Ini ada rekor. itu. Teman-teman yang di Zoom ya, kalau kuliah di Zoom doang nggak berkah. Nggak akan berkah ilmunya, karena itu ilmu virtual. Ilmu virtual nanti surganya juga surga. Wah, itu aja. Nanti kalau bisa dapat nilai-nilai virtual. Nah, dari ketiga metode ini dapat kita simpulkan bahwa membaca Quran itu harus menggunakan 3 pendekatan yang saya bilang. Segitiga pemahaman Al-Quran. Pertama harus paham tentang teksnya atau redaksional. Yang ketiga harus paham tentang sistem historis atau konteks historis. Saya sebutnya konteks historis. Sistem ya. Toleransi. Jadi konteks historis. Lalu yang terakhir kita harus paham konteks pembacaan. Maksudnya konteks pembacaan itu harus paham kapan, di mana si pembaca Al-Quran itu hidup. Berarti ini adalah konteks kekinian realitas yang kita hadapi. Jadi baca Quran harus paham teks, harus paham sejarah masa lalu yang melingkupi bagaimana teks itu turun, tapi juga harus paham sekarang kondisi kita bagaimana. Tidak bisa kita menyamakan kondisi zaman dulu dengan kondisi sekarang. Paling mudah, saya kasih contoh terkait dengan pengamalan sebuah hadis. Hadis sholat Jumat. Sholat Jumat itu yang bagus, yang panjang khutbahnya atau sholatnya? Yang panjang apanya? Yang benar. Ini nggak pernah dengar khutbahnya. Nggak pernah dengar sabda Nabi terkait dengan khutbah Jumat. Apa? Enggak. Kamu nabinya siapa tuh? Kata Nabi itu pendekkan khutbah, panjangin sholat. Makanya sering kalau kita mau khutbah itu di mimbarnya diingatin khutbahnya pendek, panjangin sholatnya. Itu hadis ini. Nah sekarang pertanyaannya ini dalam rangka memahami konteks realitas saat ini. Dulu Rasul hidup pada abad ke-7 yang menjadi audiens Rasul siapa? Orang Arab yang kira-kira kalau dibacakan Quran paham nggak? Paham, karena dia orang Arab. Dan bagi orang Arab
justru nilai pelajaran yang paling penting itu dari pembacaan Al-Quran. Maka mereka belajar ngajinya, nggak ada tuh pengajian-pengajian ceramah-ceramah seperti itu. Orang Arab itu ngajinya apa? Dibacakan Al-Quran. Jadi yang namanya membacakan Al-Quran itu artinya ngaji. Sekarang kalau kita kumpul terus cuma baca Quran doang, pertanyaannya, kalian belajar nggak di situ? Ngaji nggak di situ? Dapat ilmu nggak? Saya dari awal sampai akhir cuma baca Al-Quran doang. Kalian dapat ilmu nggak? Agak. Kenapa? Kalian bukan orang Arab. Dan kekuatan hafalan, kekuatan spiritualitas kalian jauh berbeda dengan para sahabat. Sahabat itu dulu nggak perlu banyak dengerin khutbah. Dengerin Quran aja dia langsung bercucuran air mata. Kalau kamu dengerin Quran panjang bercucuran keringat. Iya nggak? Nah, maka zaman dulu khutbah itu nggak panjang-panjang Rasul, karena isi khutbah itu cuma kasih instruksi, cuma kasih arahan selaku Rasul sebagai seorang pimpinan negara. Jadi khutbah Jumat itu seperti Presiden Jokowi ceramah di mimbar istana presiden itu loh, kasih pengarahan PPKM diperpanjang lagi. Jadi makan cukup 30 menit. Saya kayak begitu ya kan. Nah Rasulullah kalau Rasulullah dulu di zaman pandemi mungkin Rasulullah juga akan mengatakan itu. Makan di kantin 30 menit aja lewat sholat Jumat. Makanya nggak panjang-panjang, cuma instruksi singkat. Tapi di mana justru inti pembelajarannya zaman dulu? Inti pembelajarannya di dalam sholat. Makanya zaman Umar bin Khattab, orang sudah mulai lupa tuh tentang Quran. Umar pengen ngajak sahabat-sahabat, ya masuk, ambil kursinya di situ. Ya. Kalau masuk nggak usah salaman, nanti kita sedikit salaman, paling jadi lupa lagi. So, jadi kita nyalahin bandit. Nah, di sini. Kamu duduk di sini, ambil kursinya. Artinya sebenarnya nggak apa-apa. Saya mau ngasih bukti bagaimana orang Arab dulu, sahabat dulu kalau belajar cukup dengan sholat dengan baca Quran. Dulu Umar ingin ngajarin sahabat Islam lagi, ingin ngajarin sahabat tentang Quran lagi. Karena pada zaman Umar orang-orang sudah mulai pada lupa sama Quran. Sibuk ekspansi, sibuk bisnis, sibuk dagang. Sehingga Abdullah ibn Umar, tahu nggak Abdullah ibn Umar? Dia anaknya Umar, dia nggak? Abdullah ibn Umar itu sahabat besar. Butuh waktu 3 tahun hafal surah Al-Baqarah. Padahal anak PAI ini seminggu hafal surah Al-Baqarah. Yakin seminggu hafal Al-Baqarah, besoknya lupa. Ya, agak seperti itu. Tapi sahabat Abdullah bin Umar butuh 3 tahun untuk menghafal Al-Baqarah. Ini buktinya saking sibuknya dia. Nah akhirnya apa? Umar bikin ide, ya supaya mereka ngaji lagi, supaya mereka belajar lagi, dibikinlah sholat tarawih dibikin secara berjamaah 20 rakaat. Jadi sholat tarawih itu berapa rakaat? Selain itu bukan sholat tarawih, namanya Qiyamul Ramadan itu boleh sendiri-sendiri, dan memang sendiri-sendiri. Yang dilakukan Rasul, yang dilakukan Abu Bakar itu sendiri-sendiri. Jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaatnya enggak tertentu. Kalau Rasulullah itu biasanya baca rakaat pertama Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu 1 rakaat bacanya itu loh. 1 rakaat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu kira-kira rakaatnya jadi banyak atau sedikit? Sedikit. Karena apa? Karena 1 rakaatnya panjang. Tapi kalau Rasulullah baca surat yang pendek-pendek, maka rakaatnya menjadi banyak. Dan ingat Rasulullah itu melakukan sholatnya bukan setelah Isya. Isyanya ditunda nanti sekitar jam 11 atau jam 12.
sampai menjelang sahur baru selesai. Silakan yang mau sholat Ramadan di bawah 20 rakaat, ikuti cara Rasul. Nanti di malam hari dan bacaannya 1 rakaat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ya, kita cuma pukul itu 11 rakaat. Pukul 11 rakaat. Kalau ya 20 rakaat itu Umar. Itu aja. Karena kita ini kan umat yang awam. Itu kan Umar. Jadi sunat tarawih itu pasti 20 rakaat. Siapa yang selama ini sholatnya belum 20 rakaat, harap taubat. Nah, jadi pada sholat baca Quran itu belajar bagi orang Arab. Itulah sebabnya di sholat Jumat Rasulullah ngajak panjangin sholat. Karena dengan memanjangkan sholat si jamaah, si sahabat itu pasti belajar. Nah sekarang coba ditarik dalam realitas kekinian di Indonesia. Apakah kalau kalian sholatnya panjang, kalian semakin belajar atau semakin ngaco pikirannya? Sudah begitu sholat, ya Allah udah jadi ke air, ya Allah ngasih nama air itu nambah atau enggak, ya Allah ini imam masih baca panjang Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ini mikirnya, aduh si Gemma sudah mikirin sambil ngiler-ngiler nih, mikirin jalan sama pacarnya. Mikirin pacar sampai ngiler-ngiler sedih. Hah? Nggak tahu tuh mikirin pacar kok ngiler. Terlalu ini menganggap pacarnya makanan kali ya. Nah ini saya bilang dalam konteks Indonesia maka hadis ini harus dirubah pemahamannya, panjangin khutbahnya, sholatnya kan? Setuju nggak? Ini ngomongin hadis loh, nanti kita ngomongin Quran pelan-pelan. Nah, sampai di sini paham? Jadi yang pertama yang sekarang sholat tarawihnya belum 20 rakaat, mohon bertobat. Kecuali kalian mau sholat sendiri-sendiri di rumah. Kalau sendiri di rumah silahkan, nggak ada aturan. Tapi kalau yang berjamaah itu namanya sholat tarawih. Dan sunahnya diperdebatkan oleh para ulama hanya 20, 23 atau 36. Di dalam kitab-kitab fikih perdebatan tentang sholat tarawih itu antara 23 dan 36. Nggak ada itu perdebatan 23 dengan 11. Tapi nggak ada. Ada hadis yang bilang Nabi itu sholatnya nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu adalah sholat witir, bukan sholat Ramadan. Sholat Ramadan itu Rasul tanpa batas, tergantung yang dibaca apa tadi. Oke, kita sekarang kembali ke sini. Nah, jadi membaca Quran harus paham 3 hal ini loh, supaya pemahamannya komprehensif, supaya pengamalannya tepat. Dan contoh lagi saya masih ngomongin hadis. Ini dalam konteks pembacaan secara realitas. Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, kalau ada minuman kita kejatuhan laler, ya kan? Apa yang kita lakukan? Celupin. Kenapa dicelupin? Karena di salah satu sayapnya itu ada racun, tapi di salah satu sisi yang lain ada penawarnya. Cuman kita nggak tahu racunnya di sebelah kanan atau sebelah kiri, kan gitu kan? Karena nggak tahu, mendingan kita celupin dua-duanya, aduk-aduk. Ya, setelah itu kalau masuk diangkat, minum selawar-lawarnya. Minum selawar-lawarnya. Aduh, menambah protein. Pertanyaannya, kira-kira hadis ini relevan nggak dalam konteks kita saat ini? Kalau teman-teman, lalu zaman Nabi beda dengan lalu zaman Nabi itu paling bandel itu cuma nemplok di tai. Nemplok di tai, dan tainya orang zaman dulu jauh lebih sehat ya. Jauh lebih baik daripada tainya manusia zaman modern. Lalar zaman modern tidak hanya nemplok di tai, nemplok di limbah kimia, nemplok di limbah nuklir misalnya, terus nemplok di minuman kita celupin, matilah kita. Jadi saya bilang makanya nggak bisa kita mentah-mentah memahami sebuah teks. Lihat konteks pembacaannya. Jadi itu, ya.
Mentang-mentang ada hari Nabi, lamar dicelup-celup, semua orang kita celupin. Ya nggak begitu, teman-teman. Ini yang saya bilang namanya konteks realitas. Nah, sekarang apa saja hal-hal yang dibutuhkan dalam mengkaji 3 hal ini? Ya, dalam mengkaji teks yang harus kita kuasai paling tidak ini yang disebut dengan prinsip linguistik. Apa? Prinsip linguistik. Jadi dalam konteks pembacaan teks supaya kita paham redaksionalnya doang nih, maka kita harus pertama menguasai prinsip linguistik. Artinya apa? Kita harus paham keindahan dan keunikan bahasa Arab. Nggak bisa kita memahami Quran hanya pakai terjemahan. Misalnya begini. Ini itu artinya apa? Siapa? Maliki yaumiddin. Kenapa ini bukan agama di situ? Ayo. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya hari kiamat bagi Allah dari Islam. Boleh nggak seperti itu? Kenapa? Kenapa di Maliki yaumiddin? Dinnya diartikan hari pembalasan, hari perhitungan. Tapi ketika inna dina indallah Islam, dinnya diartikan agama. Terus apa artinya Islam? Selamat datang ke dalam Islam. Islam dengan salam sama enggak? Dengan silm sama enggak? Udkhulu fis silmi kafah atau udkhulu fil islami kafah? Fis silmi. Kenapa bukan Islam? Tapi kenapa kalian terjemahkan udkhulu fis silmi kafah? Kalian terjemahkan masuklah dalam Islam secara menurut. Loh, itu ayatnya punya udkhulu fis silmi. Udkhulu fis silmi. Ayatnya seandainya, ini penguasaan bahasa. Seandainya satu buah kata di dalam Al-Quran itu maknanya bisa sama semua, kita harus adil dong. Tadi Nabi Muhammad Islam, sesungguhnya hari kiamat atau hari perhitungan beliau adalah Islam. Boleh dong. Atau Maliki yaumiddin kita artikan penguasa hari agama. Boleh dong. Oh tapi enggak. Waalaikumsalam. Ya. Banyak banget ya. Kursinya. Tutup pintunya. Ada kursinya. Jadi teman-teman sekalian, ini salah satu pilihan bahasa Arab. Satu kata atau bahasa Al-Quran, satu kata punya banyak makna. Seperti contoh dalam bahasa Indonesia lah, kamu nanya di bahasa Indonesia, apa artinya bisa? Bisa itu artinya apa bisa? Mampu, apalagi gampang, apalagi racun. Bagaimana kita memaknai bisa itu sebagai racun, bisa itu sebagai dapat, bisa itu sebagai mampu? Nah, tergantung konteks. Maka kita harus paham memaknai sebuah kata di dalam Al-Quran itu konteks kalimatnya apa, nggak boleh sembarangan kita menerjemahkan. Itu yang pertama ya, pahami dulu konteks kalimatnya apa, baru kita tentukan maknanya. Nggak selalu din itu artinya agama. Kalau saya mengatakan inna dina indallah Islam, sesungguhnya ketaatan yang dikehendaki Allah itu adalah al-Islam, penyerahan diri secara total kepada Allah. Jadi yang namanya taat itu, ad-din itu bermakna taat, ad-din bermakna khudu', taat. Ketaatan itu indikasinya apa? Al-Islam. Islam di situ bukan nama agama. Al-Islam di situ adalah sikap berserah diri secara total kepada Allah. Kita ini walaupun agamanya Islam belum tentu berserah diri secara total kepada Allah. Buktinya ada yang berangkat ke kampus masih takut sama corona. Ketakutan seolah-olah Allah itu nggak pernah memberikan jaminan keselamatan bagi kita.
ketakutan yang berlebihan. Nah ini saya tanya, dia sudah Islam belum? Dia sudah beragama Islam, tapi belum Islam dalam arti ketaatan. Ini contoh. Kemudian yang kedua, karakteristik bahasa Al-Quran itu tidak ada sinonim. Tahu nggak sinonim? Tidak ada persamaan arti. Jadi kalau Allah itu memilih sebuah kata, pasti kata itu mencerminkan makna yang secara mendalam yang tidak dicerminkan oleh kata yang sama sebagai sinonim kata tersebut. Maka saya nggak pernah setuju orang mengatakan al-Islam sama dengan as-silm, sama dengan as-salam. As-silm itu lebih dalam artinya dari as-salam. As-salam artinya apa? Keselamatan, kedamaian. Tapi as-salam itu keselamatan dan kedamaian yang kadang-kadang sifatnya lahiriah doang. Jadi misalnya saya damai sama Gemma, tapi hanya tampak lahir doang, tapi dalamnya siaran Gemma. Kelihatannya senyum-senyum, gandengan sama Gemma, tapi ternyata di dalam hatinya saling mengejek, saling dengki. Itu namanya salam doang, damai secara lahir. Iya. Tapi kalau damai dari lahir sampai batin, saling percaya, saling saling percaya, saling yakin, tanpa takut harus merebut, itu namanya as-silm. As-silm. Maka Allah memerintahkan kepada kita udkhulu fis-silmi kafah. Bukan udkhulu fil Islam, ada itu. Masuklah ke dalam Islam, nggak ada. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah dalam kedamaian yang total. Damainya luar dalam. Nggak perlu lagi hanya sekedar lip service. Tapi kalau kita baik sampai ke dalam sama siapapun juga. Makanya orang Islam itu senyumnya harus senyum yang tulus. Senyumnya senyum tulus. Kenapa? Nggak ada apa-apa dengan siapapun juga, walaupun pacarnya ditumbat sama dia. Ya apa-apa kan? Nggak ada, cuma senyum di depan, tapi di belakang mau gua dukun ini. Kalau nikah awas tuh, nggak bisa malam pertama. Ada jadi itu nggak kira-kira ya? Jangan gitulah. Ya. Nah, itu yang namanya silmi. Nanti contoh nih, bagaimana memahami bahasa Al-Quran itu sangat indah. Contohnya lagi, ini kita juga salah paham dulu nih. Kata-kata kotoa. Kalau ada pencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aidia huma. Potonglah kedua tangannya. Potongnya gimana? Yang sebelah mana yang dipotong? Nah, gimana yang dipotong? Segini, 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 jarinya, kukunya, atau bulu tangannya? Yang mana yang dipotong? Nah, di sini kita harus paham. Kata-kata dalam Al-Quran itu saling menjelaskan satu dengan yang lain. Contohnya, di dalam surah Yusuf saja. Surah Yusuf, Allah kan berfirman, ketika Yusuf dianggap menggoda Zulaikha, kan Zulaikha kemudian diejek sama ibu-ibu sekitar kota Mesir kan? Ibu penguasa godain pembantunya. Skandal, viral. Ada skandal. Tersebar di TikTok, di Facebook, di macam-macam. Akhirnya itu si Zulaikha, oh sialan nih, si mama nih. Semua nggak tahu kalau Yusuf ganteng beneran. Akhirnya dipanggil itu semua cewek-cewek datang ke rumahnya si Zulaikha, dikasih apa? Pisau amat buah. Lagi mereka asik ngupas buah, tahu Yusuf buah. Begitu Yusuf buah, mungkin tamannya kayak gemah gitu kali ya. Cewek-cewek langsung melongo, gitu kan? Lalu mereka apa yang dilakukan kata Quran? Wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran. Mereka kemudian wa qata'na, kata-katanya wa qata'na, memotong aydiyahunna, tangan-tangan mereka. Jadi begitu pas keluar, mereka motong gini.
terus teriak hasyalillah, bisa nggak kira-kira kalau dia motong tangan terus tahu-tahu kagum? Nggak ada, begitu motong tangan yang ada langsung pingsan, ya, yang ada langsung kehilangan darah atau waduh, tapi ini dia bisa muji itu banget Yusuf dan aduh, kan gitu kan? Cewek-cewek kan biasanya kayak gitu tuh. Kalau ngeliat Gemma itu, itu tau gatal-gatal. Kau tuh gatal-gatal kan? Nah, halo. Mohon maaf, kata-kata kotoran di situ artinya apa? Motong, menyayat. Jadi kembali ke tadi itu si pencuri. Benar nggak hukuman mencuri itu potong tangan? Nah, ada sayat tangan, sayat aja lukain. Itu kata-kata Quran. Ingat Quran nggak disini. Maka dari segi teks redaksional, satu kata, satu konsep itu saling menjelaskan di dalam Al-Quran. Itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi, sebuah kata punya banyak kemungkinan makna. Kemudian yang kedua, tidak ada sinonim, karena setiap diksi itu pasti punya makna yang berbeda. Yang ketiga, satu konsep dengan konsep yang lain bisa saling menjelaskan. Ya, bisa saling menjelaskan. Yang keempat, yang terkait dengan redaksi, kita harus pahami ayat Al-Quran itu tersusun punya makna. Dari awal sampai akhir itu punya makna. Ada tema-tema yang ingin disampaikan melalui susunan itu. Maka nggak boleh kita hanya memahami satu ayat, dipotong, tanpa melihat susunannya dari awal sampai akhir. Kalau seandainya ayat Al-Quran itu boleh tidak tersusun, maka kita baca Fatihah nggak harus susun seperti sekarang ini kan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Boleh dong kita aja. Bismillahirrahmanirrahim, yaumiddin, iyyaka na'budu arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim wal dhalin ghairil maghdubi 'alaihim amin. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena susunan ini punya makna. Al-Quran disusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu juga punya makna. Disusun dari Alif Lam Mim sampai Amanah Rasul itu juga punya makna. Artinya apa? Kalau kita mau memahami sebuah kata, sebuah ayat di dalam sebuah surat, harus dilihat dalam keseluruhan surat tersebut maknanya apa. Nggak boleh buru-buru kita ngasih terjemahan atau kasih tafsiran. Misalnya kita surat pendek aja, wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, dipotong nih. Wailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Aduh, kalau gitu kita nggak usah sholat aja, celaka. Kenapa dipotong? Wailul lil musallin, apa lanjutannya? Jadi kita ini orang-orang yang melakukan sholat. Jadi al-musallin, orang-orang yang melakukan sholat artinya apa? Orang Islam. Ya, orang Islam, kamu ini sesungguhnya celaka kalau sholatnya nggak membuat kamu punya empati sosial. Kalau sholatnya hanya sekedar kepentingan pribadi kamu doang, percuma celaka kamu. Nggak akan membuat kamu masuk surga. Nah, itu aja. Musallin di sini yang disebut musallin yang dimaksud orang Nah, ingat di Quran juga ada gaya-gaya yang disebut sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Karena yang disebut keseluruhan, yang dimaksud sebagian. Contoh kemarin sudah saya contohkan belum ya? Fi wujuhihim min atharis sujud. Belum ya? Fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajahnya terlihat bekas-bekas sujud. Apa artinya itu? Itu Pak tompel di wajah, bukan di jidat. Kalau fijat hati min asari sujud, dan itu di jidatnya ada bekas sujud. Ini enggak, di Quran punya fi wujuhihim min asari sujud. Di dalam wajahnya terlihat bekas sujud. Tapi orang memahami harfiah. Jadi orang Islam itu di wajahnya terlihat bekas sujud. Akhirnya dipahami cuma jidat. Jadi kalau Islam jidatnya pasti hitam.
Padahal ingat juga hitam itu sebenarnya gorengan. Sebenarnya itu apa ya, penyakit jamur ya. Jadi saya dulu pernah jidatnya hitam. Dulu suatu saat dalam kehidupan saya jidat saya pernah hitam. Terus saya harus menghilangkan jidat hitam itu. Caranya gimana? Ngurang-ngurangin sholat ya kan? Ya enggak lah, diobatin. Bukan ngurang-ngurangin sholat, diobatin. Itu jamuran, jangan bangga dengan jidat hitam. Jamuran, pakai kalpana, pakai sarung kulit 8 insya sembuh. Nah tapi halo, kembali ini yang disebut sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Jadi fi wujuhim min athari sujud, bukan di wajahnya doang. Jadi orang Islam itu di wajahnya terlihat bekas sujud, artinya apa? Selalu senyum, selalu cerah, selalu memberikan rasa nyaman. Nggak hanya itu, seluruh hidupnya, seluruh aktivitasnya terlihat harus sujud. Jadi fi wujuhim itu bukan hanya di wajahnya, tapi seluruh tindakannya. Quran misalnya mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa iya Allah cuma perintahkan kita rukuk doang? Jadi begitu ada orang lagi sholat, gue cuma itu rukuk doang. Allah, setelah itu selesai. Salah paham. Warka'u ma'ar raki'in artinya sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Terus Allah mengatakan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya membaca Quran di waktu pagi itu disaksikan Allah. Wah, akhirnya udahlah, saya nggak usah sholat di waktu subuh. Kan aqimus sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kata Quran, dirikanlah sholat semenjak matahari terbit sampai matahari tenggelam, dan bacaan Quran di waktu pagi. Oh, ini nggak ada perintah sholat di waktu pagi. Di waktu pagi cuman Quran al-fajri, cuman baca Quran. Ini orang yang nggak paham seni bahasa Quran. Yang disebut sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia sering kok kita ngomongin. Siapa namanya? Izul. Saya nggak kelihatan. Izul ya? Mau bisa Izul? Izudin. Oh, harusnya. Oh ya, Izudin. Udah. Misalnya saya ngomong gini, saya kok dari tadi tidak melihat batang hidungnya si Udin ya. Batang hidungnya si Udin. Apa iya saya coba nyari batang hidungnya si Udin? Yang dicari apa? Itu tuh si Gemak tangan panjang. Apa tangannya bersih begini? Enggak, itu karena dirinya memang sebagai pencuri. Nah itu di Quran juga ada begitu, disebut sebagian, dimaksud keseluruhan. Tapi ada juga yang disebut seluruhnya, tapi yang dimaksud sebagian. Contoh dalam bahasa Indonesia, Indonesia mengalahkan Malaysia 2-1. Artinya apa? 300 juta bangsa Indonesia mengalahkan sekian juta bangsa Malaysia, main bola bareng gitu. Indonesia mengalahkan Malaysia maksudnya apa? Timnya sebagian orang Indonesia yang tergabung dalam tim sepak bola berapa orang? 11 orang mengalahkan 11 orang tim Malaysia. Quran juga ada. Ya, apa misalnya? Apa kok saya jadi lupa? Yahud wala nasara wala tarda anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Pertanyaannya itu semua orang Yahudi, semua orang Nasrani, atau sebagian orang Yahudi dan sebagian orang Nasrani? Nggak masuk akal kalau semua orang Yahudi membenci Islam. Nggak ada. Nggak masuk akal semua orang Kristen membenci Islam. Nggak ada. Bahkan yang terjadi di Yahudi, di Israel pun ada orang-orang Yahudi yang membela perjuangan Palestina. Sementara warga Palestina pun juga ada orang-orang Kristen yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina atas penjajahan Yahudi Israel.
Jadi tidak benar wala tutup. Orang Yahudi semua. Waduh. Berlebihan. Ya. Ini contoh. Disebut seluruhnya dimaksud sebagian. Jangan salah paham nih dalam Quran. Nanti Quran juga punya gaya bahasa yang indah. Itu yang kita pelajari dalam ilmu retorika Al-Quran. Siapa yang pernah belajar balaghah? Yang dari pesantren? Coba di sini yang dari pesantren. Ya nggak ngaku dari pesantren, saya doain jadi perjaka dan perawan tua. Menikah usia 45 tahun. Kamu pesantren apa? Modern. Iya namanya apa? Darul Ulum Kiai Yazid. Ya, benar, Pak. Oh, kayaknya kenal saya, anak muda. Ya. Tahun berapa kamu lulus? 2019. Masuk tahun berapa? 14, Pak. Saya waktu itu bikin acara di sana 2014. Pelatihan guru bahasa Arab, itu guru-gurunya saya latih ngomong Arab semua. Saya juga. Siapa lagi dari pesantren? Apa? Gontor, wih, Kiai Hidayatullah Zarkashi. Itu senior kami. Itu bagus dong. Anak baru bahasa Arab jago dong. Mana, Pak? Lalu sama Pani ngomong Arab ya. Ngomong Arab aja, Arab. Ngomong Arab, saya udah bilang bicara Arab. Ngomong, bisa nggak ngomong Arab? Coba. Cina? Pinter. Udah selesai dulu sekalian, lihat untuk moduli. Nah, kamu mana dulu saya? Hah? Sampai Balaghah. Kamu belajar balaghah nggak? Belajar balaghah. Apa sih ilmu balaghah? Ilmu badi. Batik mah paling berat. Ada ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu belajar tentang makna. Bahwasanya kadang-kadang Quran itu seolah-olah nanya, tapi sebenarnya merintah. Ada seolah-olah merintah, tapi sebenarnya nanya. Banyak itu Quran. Ya. Dalam bahasa Indonesia gampang lah, dalam bahasa Indonesia misalnya saya bilang gini. Murid-murid yang mahasiswa yang IP-nya kurang bagus, besok bertemu saya. Ini berita atau perintah? Kelihatannya berita. Mahasiswa yang nilainya jelek, besok bertemu saya. Ini kan kelihatannya informasi. Oh iya, itu mahasiswa akan ketemu Pak Andi besok. Bukan, ini perintah. Yang goblok-goblok, besok ketemu saya. Itu maksudnya bahasa yang goblok, besok ketemu saya. Itu bahasa konkretnya. Nah, di Quran juga ada seperti itu. Banyak sekali Al-Quran menggunakan kata-kata yang kelihatannya informasi, tapi sesungguhnya perintah la yamassuhu illal mutahharun. Yang menyentuh Quran hanya yang suci. Apakah itu informasi atau perintah? Nah, ada dua nih para penafsir nih. Ada yang mengatakan ini informasi. Kalau informasi artinya mutahharun itu malaikat. Memang yang akan bisa menyentuh Quran hanya malaikat. Memang yang bisa memahami Quran hanya orang-orang yang suci. Tapi ada yang memahami ini perintah. Yang boleh menyentuh Quran yang suci loh. Artinya, kalau mau memegang Quran, bersuci dulu. Saya berpendapat seperti itu. Dua-duanya boleh. Nah, Quran kadang-kadang juga, inilah secara redaksional, Quran itu kan turun dalam komunikasi lisan. Kalau komunikasi lisan itu berbeda dengan komunikasi tulis. Kalau komunikasi tulis semuanya sempurna. SPO-nya, SPOK-nya lengkap. Pak Andi berbicara kepada Devi. Devi, besok kita jadi ujian susulan. Kata Devi kepada Pak Andi, siap Pak, besok kita ujian susulan. Itu kalau bahasa tulis. Tapi kalau bahasa lisan, Pak Andi di dua, besok jadi ya. Jadi di dua. Oke Pak. Oke Pak. Ini bahasa lisan nih, nggak ketahuan konteksnya. Terus dibaca orang suatu saat nanti, Devi,
Ya, besok jadi ya. Andi, ya, besok jadi ya. Kata Dedi, oke Pak. Terus yang berkembang, Pak Andi, skandal. Itu janjian masuk check-in ke hotel. Ya kan bisa dipahami seperti itu. Apalagi kemudian yang baca salah nada, bacanya salah nada. Ya ini akibatnya gara-gara salah baca, gara-gara nggak paham konteks redaksionalnya secara lengkap, peristiwa komunikasinya secara lengkap, akibatnya salah paham. Cerita tentang besok ujian susulan menjadi besok check-in. Banyak sekali ayat Quran yang cerita A, tapi kemudian gara-gara kita nggak paham konteks keseluruhannya, dipahami menjadi B. Mohon maaf, ayat-ayat di dalam surah Al-Anfal, surah At-Taubah, itu kan ayat-ayat perang. Situasi kondisinya dalam kondisi perang. Kita nggak pahamin itu, mari kita amalkan. Faqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuh mereka dimanapun kamu ketemu mereka. Iya, setiap ketemu orang kafir dibunuh. Melihat paling kayak Cina kafir. Kalau saya diserang kayak itu, Cina kafir. Gue sunat di buktinya. Cina ada. Nah, ini baru pada aspek teks loh. Baru dalam aspek teks itu ternyata kita butuh ilmu banyak. Al-Quran itu ternyata tersusun secara sistematis yang punya makna tema-tema tertentu yang nggak bisa dipotong-potong. Nah, kecenderungan kita main potong aja. Dikit-dikit orang tarto, oh ini artinya orang Kristen mengusir orang Islam. Dikit-dikit apalah itu yang terkait dengan wali itu gimana? La yattakhidul mu'minun al-yahud wa nasara awliya'a min dunil mu'minin. Benar nggak ayatnya itu? Ini kamu apa Quran ya? Hah? Apa Injil? Ya. Makanya orang-orang mukmin itu nggak boleh mengambil wali aulia. Apa itu artinya aulia? Pimpinan. Sudah kapan aulia artinya pimpinan? Wali itu artinya orang yang dipercaya. Dari kata-kata wala, loyal. Jadi wali adalah orang yang dipercaya. Jadi memang orang mukmin itu nggak boleh percaya sama orang-orang kafir. Tapi apakah orang kafir itu orang yang berbeda agama? Kalau kita nggak boleh percaya sama orang kafir, nggak boleh artinya orang kafir orang yang berbeda agama. Berarti kalian hati-hati naik Transjakarta sebelum naik. Kamu senang Bapak? Mohon maaf, supir Bapak Islam atau Kristen? Saya Kristen, oh kalau gitu saya nggak jadi naik. Kalian mau naik pesawat, udah sampai di pesawat, nanya dulu, pilotnya Kristen atau Islam? Kristen, nggak jadi lagi. Mau ke dokter, udah mau lahiran, ya mau lahiran, udah bukaan satu, Bapak dokternya Islam atau Kristen? Kristen, nggak jadi, akhirnya tutup lagi kan. Itu yang namanya wali, orang yang dipercaya. Kalau seandainya orang mukmin tidak boleh mengambil orang kepercayaan adalah semua orang yang dianggap kafir itu adalah semua orang yang bukan Islam, maka berarti dalam semua hal kita harus tanya dulu siapa orang yang mau kita jadikan tempat kepercayaan kita. Karyawan kita orang yang kita percaya, dokter yang kita kunjungi orang yang kita percaya, pasar yang kita datangi orang yang kita percaya. Berarti semua hal sebelum kita melakukan aktivitas, kalau yang dianggap kafir itu adalah orang non-Islam, maka kita harus bertanya agamanya apa dulu. Apanya seperti itu? Nanti penjelasannya. Nah, yang disebut dengan prinsip linguistik ya. Nah, yang berikutnya adalah konteks historis. Konteks historis ini kita harus paham dulu ya situasi kondisi ketika ayat Al-Quran itu turun. Tadi itu cerita tentang permusuhan Yahudi dengan Islam itu adanya di surat-surat Makkiyah atau surat-surat Madaniyah? Ayat Walantar itu ada di mana? Surah apa? Al-Baqarah.
Surat-surat yang bernada permusuhan Al-Anfal, At-Taubah ada di mana? Madinah atau Mekah? Madinah, surat Madaniyah, surat-surat Makkiyah. Kamu baca deh surat-surat Makkiyah. Nggak ada nada permusuhan terhadap orang-orang non-Islam. Bahkan di dalam surah-surah Makkiyah seringkali kita ketemukan kata-kata musaddiqan baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi. Apa itu artinya musaddiqan? Siapa yang gambar namanya? Liza, apa artinya musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil? Yang Lido, kamu siapa namanya? Fikri. Ya, coba Liza dulu, habis itu saya nanya Fikri. Musaddiqan. Apa Liza? Jawab aja, jawab. Musaddiqan. Itu sudah. Ini sekarang saddaqa yusaddiqu tasdiq. Al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Apa itu tasdiq? Bukan. Fikir ya? Fikir. Ya tadi sama. Kalau kamu bisa jawab, aku saya kasih hadiah. Tapi Liza, harusnya kalau bisa jawab saya kasih nafkah. Tapi ternyata ini ya, kalau saya bisa jawab, insya Allah saya kasih nafkah. Nah ya. Apa Tri? Kata siapa? Itu ngaco. Musaddiqan itu artinya membenarkan. Saddaqa yusaddiqu itu kan dari katakan anta sidq itu kan benar. Saddaqa berarti membenar. Maksudnya membenarkan apa? Jadi gini, cuma siapakah nama korpro di PAI? Bisa. Ulang. Sebelum kamu saya pecat siapakah nama korpro di PAI? Wizatul Madian. Sodakta. Bahasa Arabnya sodakta. Benar kamu. Ini saya mengatakan sodakta berarti saya musaddiqun. Saya membenarkan omongan si Gemar. Jadi membenarkan artinya apa? Mengiyakan. Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Berarti apa? Membenarkan apa yang diajarkan oleh Taurat, apa yang diajarkan oleh Injil. Mengiyakan. Nggak ada itu memusuhi. Mengiyakan. Jadi di awal-awal itu di periode Makkiyah, Islam itu nggak pernah memusuhi Yahudi dan memusuhi Nasrani karena Yahudi dan Nasrani dianggap saudara kuat oleh Nabi Muhammad. Bahkan kemudian dalam rangka melawan orang-orang kafir musyrik Quraisy, Rasulullah mengikuti kiblatnya orang Yahudi dan Nasrani atas perintah Quran. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Karena Rasul merasa atas perintah Quran, atas wahyu Quran, bahwasanya Yahudi dan Nasrani sama dengan kita. Tetapi ketika di ayat Madaniyah baru terlihat tuh ada nuansa permusuhan antara Islam dan Yahudi. Kenapa ada nuansa permusuhan? Karena orang-orang Yahudi menganggap Islam Muhammad datang itu menghilangkan kepentingan politik dan ekonomi orang Yahudi. Mulanya Yahudi di Madinah itu penguasa politik, penguasa ekonomi, walaupun di belakang layar. Datang Muhammad justru memperkuat pengaruhnya orang-orang Arab di kalangan masyarakat Madinah. Yahudi akhirnya merasa bisnisnya terancam oleh dakwah Muhammad. Bisnis orang Yahudi itu bisnis berdasarkan riba. Sementara Islam datang menghapuskan riba. Bisnis Yahudi itu menghalalkan segala cara.
Islam datang nggak boleh. Kita harus mengerjakan sesuatu yang halal menurut Allah. Nah, akibatnya orang Yahudi kesal. Akhirnya orang Yahudi kemudian menebarkan isu-isu black campaign, kampanye-kampanye hitam tentang Nabi Muhammad dan tentang Islam. Apa salah satu isunya? Muhammad dibilang Nabi palsu, Muhammad dibilang tukang sihir, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan orang Yahudi berkonspirasi dengan orang-orang Mekah untuk membunuh Nabi. Konspirasinya melalui apa? Di sebuah tempat yang di situ dibangun masjid. Tapi di masjid itu justru dijadikan tempat untuk melakukan gerakan-gerakan oposisi terhadap Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad bersama para sahabatnya setelah perang Khandaq kalau nggak salah, datang membakar masjid tersebut. Masjid tersebut disebut dengan Masjid Dirar. Masjid dibakar sama Nabi. Kalau kita sekarang di sini nih, ada masjid dibakar, kira-kira apa yang kita omong itu? Penista agama, memarjinalkan umat Islam, musuh agama. Allahu Akbar. Pasti. Allahu Akbar. Akbar. Kalau saya sama Allahu Akbar hamidah. Akbar. La ilaha illallah. Mengapa demikian? Tadi orang masjidnya tempat oposisi kok. Harus dibakar. Jadi jangan dilihat bakar masjidnya, tapi bagaimana penggunaan masjid itu. Ini yang disebut paham sejarah. Nabi juga pernah bakar masjid. Utsman bin Affan pernah bakar Quran. Jangan kemudian kita seringkali memviralkan hal-hal yang salah gitu. Ada masjid dibongkar, padahal mau dipindah. Mau dibangun yang lebih bagus lagi. Dibilang, pemerintah zalim menghancurkan masjid, kafir. Nanti di Saudi ada orang Syiah ditangkap karena mencuri. Lalu orang Syiah semuanya protes, penistaan terhadap Syiah. Di Iran, orang Sunni ditangkap, dihukum gara-gara mencuri. Memusuhi Sunni. Yang ditangkap pencurinya, bukan Sunninya, bukan Syiahnya. Tapi seringkali kita mempolitisasi sebuah peristiwa menjadi komoditi politik. Mengerti itu? Kita kembali paham sikon. Di antara memahami sikon itu belajar ilmu makiyah mada, belajar ilmu asbabun, belajar ilmu nasif, sehingga tahu mana yang duluan, mana yang belakangan. Kalau mau belajar makiyah madaniyah, di situ ada kan tulisan tentang makiyah madaniyah, ada nggak? Oh nggak ada ya? Baca tulisannya Pak Andi. Ketik Andi Hadianto akan besar. Kamu ketik di YouTube Andi Hadianto muncul ceramah-ceramahnya Pak Andi. Ini Ustadz dong. Ya. Kelihatan nggak Ustadznya? Kelihatan karena dulu saya mikirnya Bapak itu udah tua banget Pak. Serius, sebelum saya jadi PJ sama Bapak, saya mikirnya Bapak tuh ya Ustadz yang udah tua gitu. Tapi pas saya ketemu langsung kelihatan nggak gitu. Oh gitu, emang saya tua? Umurnya udah 47. Jadi dosen sudah 21 tahun. Umur kamu berapa ya? 19. Ya Allah, saya juga jadi dosen ini, kamu belum lahir. Saya jadi dosen umur 27. 27 tahun sudah jadi dosen. Alhamdulillah. Gara-gara jadi dosen saya pernah naik pesawat. Sebelumnya saya nggak pernah naik pesawat. Saya sudah naik pesawat. Kenapa? Karena Izin saya Mbak, soal yang tadi, kalau misalnya sifat buruk itu ada di orang tua, nah terus kita kayak membenci sifat dari orang tua itu kan, tapi kalau dibenci kayak durhaka gitu, gimana? ini kan, ya makanya ini harus dibedakan. Yang kita benci itu tindakan atau sifat-sifat yang buruk, bukan orangnya. Bedakan antara membenci tindakan dan membenci orang. Kalau sama orang kita nggak boleh benci siapapun, apapun dia. Ya,
Harta sama penjahat sekalipun, jangan kita benci zatnya. Jadi la nukafiru zat, kita tidak pernah mengkafirkan, tidak pernah menyalahkan zatnya. Tapi yang kita salahkan apa? Fi'ilnya, perbuatannya, tindakannya. Jadi karena apa? Tidak selamanya koruptor itu korupsi. Tidak selamanya pencuri itu mencuri. Maka yang kita benci mencurinya, bukan si pencuri, karena nggak ada si pencuri. Karena dia mungkin mencuri terpaksa dan seterusnya. Jadi bencilah pada tindakan yang nggak benar. Termasuk semua orang kafir. Orang kafir itu tidak kita benci dia sebagai orang kafirnya, yang kita benci apa? Tindakan kekufurannya. Namun misalnya minum khamr, itu tindakan kufur loh. Walaupun kamu Islam agamanya, kalau minum khamr, ketika minum khamr itu hilang imannya. Ya. Ketika kamu berzina, hilang imannya. La yu'minu zani hina yasrik, la yu'minu sarik hina yasrik, la yu'minu syarik hina yashrab. Jadi kalau kamu orang mukmin, ketika kamu berzina, ketika zina itu jatuh keimanan kamu. Jadi kalau kamu mati pas berzina, itu mati dalam kondisi kehilangan iman. Mati lagi mencuri, mati kondisi kehilangan iman. Tapi setelah kamu mencuri, astagfirullahaladzim, imannya balik lagi tuh. Setelah berzina, astagfirullahaladzim, ya Allah, nangis gitu kan. Taubat, imannya balik lagi. Walaupun malam minggu besok hilang lagi, nggak apa-apa. Maka usahakan jangan meninggal malam minggu ya. Usahakan jangan meninggal malam minggu. Kalau bisa minta sama malaikat, ya malaikat tolong dicabut nyawa saya dengan malam minggu ya Allah. Pas malam Jumat aja pas Yasinan. Atau pas kuliah tafsir maudhu'i ya Allah. Berikanlah kami mati saat kuliah tafsir gitu kan. Imannya lagi naik, meninggal dunia. Enak kan? Kira-kira siap ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi konteks historis harus kita pahami, ya. Supaya kita tahu apa. Dulu Rasul itu mengamalkan itu, ya karena memang situasi kondisinya menuntut seperti itu. Kenapa kok ayat Al-Baqarah itu bernada permusuhan ya? Tadi itu karena orang Yahudi ternyata bersikap konfrontatif terhadap Nabi. Baru tadinya Islam itu bernada persaudaraan sama orang-orang Yahudi, gara-gara mereka konfrontatif akhirnya terjadi nuansa permusuhan. Bahkan, mohon maaf, kenapa Rasul mengharamkan laki-laki pakai emas, mengharamkan orang Muslim makan dan minum dari piring dan gelas emas? Kenapa? Apa ya? Ya, nggak usah langsung lagi, saya udah ngeliat kamu. Karena Kamu nama? Egis, Oh ya, Egis. Oke, Egis. karena buat laki-laki itu gampang terkena penyakit ketika pakai emas. Penyakit apa? Gatal-gatal. Penyakitnya itu pernah dibuat penelitian itu, studi kasusnya itu sel kanker, nah didekatkan dengan bawang sama emas. Nah, sel kanker ini bergeraknya itu ke emas gitu. Kenapa nggak hanya cuma ke laki-laki doang? Kenapa nggak ke perempuan? Kalau untuk apa ya? Karena kalau perempuan, kalau yang saya baca, kan dia ada siklus haid dalam waktu dari situ darahnya keluar. Oh ya, itu hasil penelitian dan itu bisa disiasati. Ya bisa disiasati. Tapi yang jelas, pertama, bisnis Yahudi dulu bisnisnya emas. Untuk membuat Yahudi gulung tikar, jangan dibeli emasnya. Jadi ini dalam konteks boykot ekonomi terhadap Yahudi. Kalau sekarang kita mau beli pakai emas, masalah. Cuman ada satu lagi, emas itu membuat laki-laki menjadi laki-laki metroseksual. Apa itu laki-laki metroseksual? Bukan keperempuanan ya, tetap laki-laki, tapi sudah pengennya cuman tampil doang. Ya, cuman pengen, cuman mementingkan penampilan. Nah, kalau laki-laki cuma mementingkan penampilan, kira-kira kalau disuruh kerja berat mau nggak? Udah telanjut tampangnya
keren gitu kan, rambutnya aja sudah disisir pakai minyak jelantah, mana mau dia kira-kira bekerja keras, mana mau dia berjihad, mana mau. Itulah maka Rasulullah dulu melarang laki-laki bisa, kalau yang tadi bejana sama gelas itu dalam rangka boykot ekonomi, tapi kalau laki-laki memakai emas, memakai sutra untuk menghilangkan gejala metroseksual. Tapi sekarang saya punya pendapat yang berbeda, laki-laki wajib pakai cincin kawin walaupun pakai emas. Kenapa? Supaya dia nggak main-main di luar sana. Bukti dia punya tanggung jawab. Saya nggak pakai ya. Kenapa? Justru ini pengalaman saya, makanya saya mengatakan penting untuk pakai cincin emas untuk membuktikan kita sudah menikah. Suatu saat saya ke Mesir tahun 2005. Waktu saya masih muda berarti ya. Masih umur berapa tuh 2005 ya. Nah, saya datang ke Mesir, saya selesai ceramah tuh di hadapan dosen-dosen dan mahasiswa Mesir. Selesai ceramah, tahu ada cewek Mesir menyamperin saya. Dia nanya, "Dokter, kamu sudah menikah belum?" Saya bilang sudah, tapi saya belum punya anak. "Ah, nggak percaya, udah saya sudah nikah." Udah hari pertama dia pergi. Hari kedua, pas saya lagi nggak ceramah, saya cuma ngikut sesi seminar gitu, duduk. Ini dokter lagi nyamperin, "Dokter, kamu sudah nikah belum?" "Sudah, cuman belum punya anak." "Ah, saya nggak percaya kamu nggak pakai cincin." Oh, ternyata cincin menjadi indikasi. "Kamu nggak pakai cincin?" Saya bilang, saya tuh nggak ada yang cocok kalau pakai cincin tuh, kadang kendor, kadang terlalu rapat, makanya saya nggak mau pakai. Dia pergi. Hari ketiga pas penutupan, dia nyamperin lagi. "Dokter, saya tahu istri kamu." "Wih, kok tahu? Padahal zaman dulu belum ada Facebook, belum ada apa. Ya kan? "Saya tahu istri kamu, Fatimah Muhammad Umar." Jadi dia itu menunjuk dirinya sendiri soal menjadi istri saya. Terus saya kan jadi deg-degan. Cewek Arab gitu loh. Orang Indonesia itu kalau ke Arab pengennya tuh pertama melulu. Itu. Tapi ya tadi ternyata nikah di Mesir mahal, jadi nggak jadi. Saya bilang butuh modal 100 juta. Ya duit siapa 100 juta. Akhirnya saya menyatakan nggak usah. Tahun 2007 yang datang ke Mesir dosen saya ke Mesir, berangkat ke sana dia ceramah. Tahu dia orang Indonesia, itu si Fatimah nyamperin lagi, bilang, namanya Fatimah, bilang, "Kenal nggak dengan dokter Andi?" "Kenal. Saya pengen telepon dong." Diteleponin sama dosen saya, "Andi, ini ada yang nyari kamu nih, Bi." Ternyata Fatimah Muhammad Umar. Tapi setelah 2009 saya ke Mesir lagi, saya cari udah nggak ada. 2009 saya udah punya modal dikit, udah punya modal. Nah ini contoh nih ya. Jadi soal emas itu konteksnya seperti apa harus paham dulu. Nggak bisa kok kemudian kita main secara mutlak, dimutlakan nggak boleh pakai, enggak, konteksnya seperti apa. Ini harus pemahaman konteks historis. Nah, dulu Quran dipahami oleh Rasul, diamalkan oleh Rasul. Kemudian ketika Rasul meninggal, sahabat baca Quran, melihat contoh Rasul. Tapi mereka juga memahami sesuai dengan situasi kondisi zaman mereka. Maka pada zaman sahabat ada hal-hal yang tidak dilakukan Rasul, dilakukan oleh sahabat. Misalnya apa? Mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf. Nggak ada itu zaman Rasul. Para sahabat nggak pernah baca Quran pakai mushaf. Zaman Rasul itu nggak ada tuh sahabat baca Quran pakai mushaf. Baca Quran itu dari hafalan, di luar kepala, antuhril qalb, di luar kepala. Nah, tapi belakangan orang butuh untuk Quran harus dikumpulkan. Quran harus disatukan dalam mushaf. Maka sahabat pun melakukan pembukuan Al-Quran. Zaman Rasul nggak ada. Zaman Rasul nggak ada sholat tarawih, kemudian
Umar melakukan sholat. Mengapa? Tadi mereka paham kondisi mereka. Jadi sekarang yang dimaksud dengan konteks historis ini, kita bukan hanya sekedar memahami zaman Rasul, tapi sekarang kita harus memahami zaman sahabat. Kita juga harus paham zaman tabi'in. Kita harus paham zamannya tabi'ut tabi'in. Kita harus paham zamannya imam-imam di sini. Mengapa demikian? Karena mereka masing-masing menafsirkan Quran dengan realitasnya sendiri-sendiri. Imam Syafi'i punya pendapat A. Kenapa? Ya karena situasi kondisinya memaksa seperti itu. Imam Hanafi, Imam Hambali, semuanya beda-beda pendapatnya dalam menafsirkan Quran. Kenapa? Situasi kondisinya berbeda. Nah sekarang kita harus melihat itu semua. Quran dipahami pada masa Rasul seperti apa, dipahami pada masa sahabat seperti apa, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam seperti apa. Nah, dari sini itu sebenarnya menghasilkan inspirasi. Jadi gunanya memahami konteks historis supaya kita tahu inspirasinya seperti apa. Oh, ternyata dari sini kita tahu Quran itu nggak dipahami secara monoton, secara tunggal. Ayatnya sama, tapi kemudian para sahabat memahaminya berbeda. Misalnya, aula mastumun nisa. Apa artinya aula mastumun nisa? Bisa menyentuh wanita, membatalkan wudhu. Zaman Rasul, sahabat nggak ada masalah itu, dia paham. Tapi zaman imam-imam mazhab, mulai terjadi perbedaan pendapat. Lamastumun nisa ini sembarang nyentuh membatalkan wudhu atau nyentuh dalam makna tertentu. Terjadilah perbedaan pendapat. Imam Syafi'i karena dia orangnya berhati-hati, enggak, pokoknya sembarang nyentuh batal wudhunya. Baru keluar kamar mandi, kesenggol wudhu lagi. Jadi kalau mau naik pas haji bingung tuh, baru wudhu. Haji rame-rame itu, saya batal lagi masuk tempat wudhu. Baru keluar saya batal lagi. Akhirnya nggak haji itu, nggak tawaf. Kenapa? Wudhu melulu. Praktek wudhu. Akhirnya dia masuk angin, ya kan? Karena kebanyakan air. Nah, tapi ada ulama yang lain punya pendapat berbeda. Misalnya Imam Hanafi. Saya ke Imam Malik dulu. Imam Malik mengatakan, lamastumun nisa itu artinya menyentuh tetapi dengan syahwat. Jadi kalau saya nyalamin Debbie, tetap kalau ada sesuatu yang berubah, itu namanya menyentuh dengan syahwat, membatalkan wudhu. Indikasinya gampang. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu tahu pengen megang cewek itu berarti pakai syahwat tuh, ya kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu pengen tuh, itu pasti syahwat. Tapi kalau cuman kita misalnya dalam konteks lagi salam-salaman nih, ketemu salam nggak ada masalah. Bagi Imam Malik, yang lebih hebat lagi Imam Hanafi. Lamastun ini yang disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Betul. Ini sebenarnya dimaksud adalah jima. Oh jima, hubungan intim. Karena kalau hubungan intim itu kan pasti pakai roman-romanan toh. Roman-romanan toh pasti. Ya berjumbu lah. Pakai berjumbu. Salah satu indikasi perjumbuan apa? Saling sentuh menyentuh. Ingat kata Imam Hanafi ini polanya lamasa yulamisu. Itu lil musyarakah dalam bahasa Arab. Pola lamasa itu artinya saling menyentuh, bukan cuma menyentuh doang, saling menyentuh. Ini berarti sebenarnya artinya percumbuan. Jadi yang membatalkan apa? Cumbu rayu dalam konteks hubungan suami istri, bukan hubungan pacar ya, hubungan suami istri. Kalau pacar mah nggak usah hubungan, sentuhan aja haram.
Tapi kalau udah terlanjur sentuhan, besok istighfar, ya nggak? Habis itu sentuhan lagi, setelah itu istighfar. Nah, jadi gampang kan? Ada hadisnya kok. Ada hadisnya. Makanya Allah mengatakan, "I'mal ma syi'ta." Berbuatlah semau kamu, sesungguhnya saya akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi jangan gara-gara itu. Coba ke ayam bahas cewek, cewek gue, gitu kan. Nah itu kok. Jadi ternyata terkait dengan lama saja ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Inilah kemudian ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Inspirasinya apa? Silahkan kamu mau ngambil pendapat siapa. Kalau dalam kondisi normal, silahkan pakai pendapat Imam Syafi'i. Anak-anak muda ini yang kalau nyenggol dikit setrumahnya masih tinggi, mendingan kamu pakai Imam Syafi'i. Rasul juga begitu. Kalau ngasih hukum Rasul beda-beda. Ada seorang sahabat nanya ke Rasul, "Ya Rasul, aku qabil imra'ati wa ana sha'im." Boleh nggak aku cewekku, maksudnya istri ya, boleh aku nyium istriku ketika aku puasa? Kata Rasul, lama nih, silahkan. Boleh. Satu saat sahabat datang lagi, "Ya Rasul, aku qabil imra'ati wa ana sha'im." Haram. Kok bisa beda-beda? Lihat, Rasul kasih hukum berdasarkan siapa orang yang diajak bicara. Ketika yang pertama tadi cowok udah tua seperti Pak Andi, yang kalau sama cewek mungkin sudah nggak kesetrum lagi. Kalau yang lain mungkin kalau lebih dari sentuhan mungkin kesetrum ya. Tapi kalau cuma pegangan dia doang udah nggak nyetrum lagi, maka silahkan nyium istri kamu nggak apa-apa. Kan dia sudah tahu bisa mengontrol dia. Silahkan dicium. Asal jangan pikir ya. Lebih kecil dari. Tapi yang sahabat kedua itu orang muda yang jangankan ciuman, megang tangan aja bisa membatalkan, bisa membuat syahwat. Maka Rasul bilang jangan. Nah ini, maka Rasul itu hebat, dia tahu banget tuh orang-orang yang diajak bicara. Ini inspirasi. Maka kita mengambil hukum nggak bisa sembarangan. Nggak, hukum itu nggak harus berlaku umum, sebenarnya nggak berlaku umum. Hukum itu bisa berubah-ubah tergantung siapa yang diajak bicaranya dan kondisinya seperti apa. Kondisinya seperti apa? Umar aja tidak memberlakukan hukum sayap tangan. Karena apa? Karena ketika itu kondisinya sulit, paceklik, kemarau panjang, orang mencuri karena terpaksa, ditiadakan tuh hukumnya. Tapi Umar tegas memfatwakan bahwasanya cerai talak 3 itu bisa jatuh hanya dalam 1 kali majelis. Kalau kita mengucapin wallahnya sampai lebih dari 3 kali, hanya 1 kali majelis. Pada zaman Rasul, pada zaman Abu Bakar, orang bercerai dikatakan talak 3 itu kalau 3 kali waktu yang berbeda. Walaupun nyebutnya wallahinya bolak-balik. Wallahi la talaqtuki. Demi Allah, aku carikan kamu. Baru jatuh 1 dalam 1 waktu. Besoknya ngomong wallahi la talaqtuki. Wallahinya sampai berpuluh-puluh kali. Tetap jatuh talak. Baru yang ketiga, wallahi la talaqtuki, jatuh talak 3. Kalau sudah talak 3 gimana? Hah? Tunggu cerai baru nikah lagi. Dia harus nikah dulu dengan yang lain, cerai dengan yang lain, baru boleh nikah lagi terus 3. Tapi zaman Umar bilang, pokoknya kamu bilang wallahi 3 kali, 1 kali jatuh talak 3. Kenapa? Zaman Umar sahabat sudah mulai banyak yang genit. Gara-gara ekspansi kemana-mana, terus mulai lihat cewek-cewek dengan berbagai jenisnya. Terutama cewek-cewek Romawi, cewek-cewek Persia. Itu kan, wow, sahabat mulai, ya namanya sahabat kan manusia biasa juga kan, mulai kehilangan kesetiaan terhadap istrinya. Akhirnya kalau marah sedikit dengan istrinya, mudah berkata mencerai. Dia langsung bilang, wallahi la talaqtuki. Umar nggak ingin ini berlangsung terus-terusan. Akhirnya sama Umar, oke, kalau memang begitu saya putuskan mulai sekarang mengucapkan 3 kali dalam 1 waktu jatuh talak 3. Pokoknya mereka berhati-hati.
Ini contoh nih, mereka lihat realitas, jadi menetapkan hukum, memahami ayat itu harus melihat situasi kondisi. Dulu memang iya, Rasul, apakah Umar nggak paham zaman Rasul? Paham. Apakah Umar nggak paham zaman Abu Bakar? Paham. Tapi kenapa Umar bikin keputusan yang berbeda? Situasi kondisi ini ada disebut yang tiga konteks pembacaan ini. Situasi kondisi Umar ketika itu menuntut sebuah pengamalan yang berbeda. Begitu loh. Nah kita juga sekarang boleh seperti Umar, tapi orang-orang yang punya ilmu menetapkan hukum yang mungkin bisa saja berbeda dengan masa Rasul. Kenapa? Ya kondisinya menuntut seperti itu. Misalnya boleh nggak kita membaca Quran dalam kondisi haid sekarang? Boleh. Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Ada orang yang punya hafalan, kalau misalkan di Arabi atau Ingat zaman Rasul itu dulu baca Quran itu belum ada mushaf loh. Zaman Rasul baca Qurannya dengan hafalan. Zaman Rasul nggak boleh. Nah, bagaimana sekarang zaman sekarang itu? Apakah boleh nih kita baca Quran tapi jangan baca mushaf, baca handphone aja. Digital. Atau gimana? Kalau menurut saya, selama nanti teman-teman mengikuti atau tidak boleh, menurut saya mah dulu sahabat-sahabat itu kualitas imannya pasti kuat. Tetapi ketika dia datang bulan, khawatirnya emosionalnya tidak stabil, lalu dia baca Quran, akhirnya masuk adalah memahami secara emosional. Memahami Quran secara emosional, memahami Quran tidak pada tempatnya. Akibatnya salah pengamal. Nah, sekarang kondisi kalian datang bulan, memang emosinya nggak stabil ya? Saya ini biasa-biasa aja. Oh, saya nggak datang ya, saya mendatangkan bulan. Kalau diyakini bahwasanya kamu tidak terganggu emosinya dalam proses pembacaan. Tapi jangan kan gitu, kamu juga baca Quran nggak belajar, nggak paham, ya kan? Kamu baca Quran nggak paham, boro-boro kepada penafsiran. Kalian mah baca Quran cuma sekedar melancarin. Kalau cuma sekedar melancarin bacaan, namanya belajar. Belajar itu dalam kondisi apapun, seperti apapun boleh. Karena alasannya belajar. Rasul membolehkan orang sholat sunnah berjamaah. Rasul kaget, itu ngapain itu? Kok sholat berjamaah bukan pada waktunya? Ya, itu sholat sunnah Rasulullah. Belum. Ngapain sholat sunnah kalau berjamaah? Itu belajar. Oh, belajar tidak ada masalah. Mau kalau baca Quran dalam rangka belajar, lancarin ucapan, lancarin boleh niatnya belajar. Tapi kok niatnya belajar baca dong ya, bukan belajar cari ilmu. Tapi kalau niat yang memahami, itu yang difadilkan tidak tepat. Ya, silahkan. Contohnya lagi, Al-Quran ngajarin tuh sholat Jumat. Apa ayatnya sholat Jumat? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarus baik. Ini kalau paham cuma redaksinya doang, apalagi nggak paham maknanya secara menyeluruh. Kalau dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera zikir mengingat Allah. Nggak perlu sholat, zikir doang. Tapi zikir ini bagian dari sholat, bagian dari khutbah Jumat. Nah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au, yang perintah siapa tuh? Semua orang mukmin. Cowok atau cewek? Cowok. Ya ayyuhalladzina amanu, kan panggilannya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholat min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Orang-orang yang beriman kalau dipanggil sholat Jumat, sholat. Yang berangkat sholat siapa? Loh, ya ayyuhalladzina amanu, kok cuma doang? Kenapa cewek sekarang nggak sholat Jumat? Sementara kalau ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Puasa semua nggak? Kenapa nggak hanya cowok doang? Sempit sih. Emang nggak bisa dibikin dua set?
Sholat kita yang bisa. Nanti itu akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ini gambar, saya memberikan contoh memahami Quran itu ternyata butuh ilmu yang komprehensif. Nggak bisa kita cuma baca terjemahan, nggak bisa kita cuma tahu satu sisi doang, lalu pengen mengatakan ini kata Allah harus begini. Oh tidak. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Bisa jadi panas nih dada saya gara-gara ini. Gimana Pak? Jadi Ntar kalau ini saya gatal gimana nih? Ya, ya, maka Egis. tentang situasi dan kondisi. Nah, ada di mana saya juga pernah situasi kondisi itu kita berawal dari bisnis kan. Nah di situ karena kita dari pas kibra, jadi kan ada tata tertib kayak gitu, penghormatan hal militer. Nah itu orang salaman tuh. Nah di situ kalau sekarang anak saya itu udah PAI. Nah kalau tadi nanti suatu saat mereka bilang oh kayak PAI, kenapa mau PP sama adik-adiknya gitu ya? Kenapa? Soalnya juga kalau di organisasi lain juga itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi gini, halo perhatikan. Jadi tolong diperhatikan, di dalam Islam itu yang sifatnya universal tetap nggak boleh berubah itu pada aspek substansi, nggak boleh berubah. Aspek nilai, aspek ritual nggak boleh berubah. Tapi pada aspek yang lain, hal-hal yang sifatnya teknis boleh berubah. Misalnya, ya Al-Quran mengajarkan kita untuk birrul walidain, ya kan? Menghormati orang tua. Gimana cara menghormati orang tua? Menghormati orang tua sebagai konsep ini universal, dimanapun, kapanpun harus diamalkan. Tapi tekniknya, yang benar teknik atau teknik? Terserah. Kalau mau teknik atau muncrat, tekniknya bisa berbeda. Beda. Orang Aceh gimana kalau menghormati orang tua? Ada sungkem nggak? Nggak ada. Kamu gimana? Cium tangan ya? Cium tangan. Orang Jawa ada sungkem. Orang Maroko, ini orang Maroko nih, karena saya pernah ngajar di Maroko. Saya kaget di Maroko itu setiap ada mahasiswa cowok ketemu dosennya yang cowok, cuma nggak kalah. Terus dicium jidatnya. Ya kan saya orang asing. Dan saya di Maroko tahun 2012, belum terlalu tua. Itu dosen mahasiswa nggak pernah menganggap saya dosen itu. Dia nggak tahu kalau saya doktor atau apa nggak tahu, gitu kan? Makanya saya ajarin kalau manggil saya itu Mas ya. Padahal ketika di luar mereka manggil Andi gitu aja tuh. Ya, karena dianggap saya seumuran dengan mereka, maklum lah masih seseorang kelihatannya tamunya tua-tua. Nah, saya kaget tuh setiap ketemu dosen, itu dosen tua-tua. Cium jidatnya. Usut punya usut, ternyata inilah cara menghormati orang yang lebih tua bagi orang tapi sesama jenis ya. Sesama jenis. Jangan sampai tahu-tahu yang beda jenis banyak. Wow. Oh itu sih Pak juga mau. Kalau orang Arab menghormati orang yang lebih tua gimana? Sesama jenis lagi, sesama jenis. Tadi itu pegang aja jenggotnya, dilus. Dilus jenggotnya dibentuk penghormatan kepada orang tua. Coba sekarang kamu ketemu Pak Khair ya. Gimana kabarnya Kobar? Ya Muktada, ya Supanil. Bukan kira-kira Pak Khair gimana? Ini yang saya bilang, ini yang saya bilang tekniknya boleh berbeda. Islam mengajarkan tutup aurat. Bagaimana cara menutup aurat? Apakah harus pakai gamis? Pakai jalabiah, orang Arab itu kan cewek itu harus pakai gamis. Tersebut harus pakai jilbab. Apa yang disebut dengan jilbab? Jilbab itu pakaian gamis yang dari atas ke bawah itu. Sekarang di sini mana yang pakai jilbab ini? Nah, kamu pakai jilbab ya? Atau pakai apa?
Kamu bawahan sama atasan sama? Oh enggak. Kamu Liza? Kamu Debbie? Nah, Debbie gamis ke jilbab nih. Yang pakai jilbab di sini cuma si Debbie doang. Yang lainnya nggak pakai jilbab. Apakah kemudian yang lainnya kemudian tidak melaksanakan ayat itu? Oh enggak. Ayat itu yang diberitakan bukan pakai jilbabnya, tapi yang diberitakan apa? Auratnya. Perhatikan tujuannya lebih utama, menutup aurat. Soal menutup aurat caranya seperti apa? Silahkan berbeda-beda. Ada yang pakai jilbab, ada yang pakai rok atasan bawahan, ada yang pakai daun pisang, ya kan? Dilipet-lipet, itu namanya leopard style. Ya kan? Atau ada yang pakai kain kafan, itu jilbabnya modern seret, gitu kan? Pocong, boleh nggak? Jadi masalah itu teh. Termasuk menghormati orang Indonesia itu menghormatinya salaman. Maka kalau kamu nggak salaman, itu dianggap tidak menghormati orang yang lebih tua. Ini teknik. Kalau di Arab nggak bisa, kata Rasul. Diharapkan tuh laki-laki dan perempuan salam-salaman. Iya, kalau dalam konteks lawan jenis yang seumuran. Tapi dalam konteks penghormatan, dalam konteks etika di Indonesia bisa berbeda. Ini contoh ya, salaman aja nggak ada masalah. Cium tangan nggak jadi masalah. Kalau seseumuran dalam suatu organisasi, Karena itu organisasi itu kan etika organisasi. Nggak jadi masalah. menjaga kekompakan gitu. Iya boleh. Nggak jadi masalah. Asal begini. Semuanya lagi begini. Ya, itu nggak boleh. Kembali otaknya yang jangan. Jadi kemarin jangan. Oke, ada lagi? Ini jangan cuma ketawa-ketawa melulu nih begitu selesai kuliah. Ini lu belajar apa sama Pak? Tahu. Ya kasih mati yang udah ngomong sampai muncrat tahu tuh. Coba apa? Sama absen ya. Debbie Tiara Wulansari. Bulan Pari atau Sari? Oh, Wulandari. Mutiara Fajrin Prayitno. Orang Jawa. Prayitno nama suami kamu. Sama kamu udah nikah. Hah? Kapan kamu mau nikah Mutiara? Kamu sudah punya Pak? Sudah waktunya. Iya, siapa tahu besok waktunya. Calonnya sudah ada Mutiara? Calon. Berarti pacaran ya nggak? Iya. Apa nih? Liza. Apa nih? Liza Zulaini. Berarti kamu Padang dong? Bukan? Liza Zulaini. Mutia Mukhlisa. Mutiah. Aulia Rahma. Gema. Anugerah. Irfan. Buka wajahmu. Kenapa kamu tutupin kamu semuanya takut banget? Coba dibuka. Dibuka celananya langsung. Ganteng loh, ini ganteng nih. Ceweknya langsung batok naik dia. Udah, hasyalillah. Kurang lagi Irfan? Iya. Dari mana kamu, Pan? Dari tadi, Pak. Maksudnya dari mana? Daerah kamu? Oh, dari Pulau Gebang, Pak. Pulau Gebang, dekat banget. Firman Syah. Dari mana? Itu jauh banget ya. Muhammad Nur Hidayat. Ya. Dari mana? Pak. Orang tua kamu di sana? Egis Pradika. Iya, dari mana? Jakarta. Jakarta Subang. Muhammad Fauzan Al-Jafari. Turunan Arab kamu? Kamu turunan Arab atau kenaikan Arab? Turun ada naik ya. Ada Torik Al-Hafid. Ini juga sama nih. Gaya namanya Arab. Kamu Arab? Torik Al-Hafid. Dari mana kamu Torik? Dari Sunda, Pak. Sunda. Rifai Syahrezi.
Oh iya. Rafiki. Rafiki orang mana kamu? Orang mana? Betawi. Iya. Di mana? Di Portugal. Tempat pembuangan terakhir. Rahmat Nur Hadi. Rahmat, kamu di mana? Jawa Timur. Jakarta Timur di mana? Di Rawamangun. Buara. Oh, dekat. Kamu naik apa ke sini? Semarang. Kakak nunggu di situ. Langsung pulang. Dan terus kamu nanti gimana pulangnya? Coba lagi. Lama dong. Udah dihubungin, Kak, saya udah mau pulang. Nanti. Oh nanti ya, ya udah. Sampai sini. Ini apa nih bacanya? Najia, ya. Hah? Naila, Alea. Ya. Apa? Hah? Naila, kamu orang mana? Sukabumi, orang Sunda ya? Iya. Tinggal di sana? Di mana sekarang? Di rumah siapa? Oh nenek. Rahma Ega Ciptia. Buka. Nah, belum kelihatan belum. Rahma, kamu orang Mesir. Bedoin aja Pak. Namanya Ciptia. Tinggal di mana Rahma? Bogor. Capung. Oh Jakung. Zarifah Azra. Alif, coba saya lihat. Buka baju aja. Buka. Nah, gitu. Nggak usah ditutupin wajahmu. Indah seperti. Dari mana? Rumah sendiri. Aisyah apa nih? Aisyah. Nah, itu doang Aisyah. Tinggal di mana Aisyah? Galaksi. Oh, di mananya mall itu? Di mananya mall? Saya lagi PDKT sama ini. Saya sering nongkrong di sana loh. Kamu kalau sore di masjid Azikro nggak? Maksud saya masjid yang terdekat dengan rumahmu Azikro. Padahal Pak Rin sering isi pengajian di situ. Kalau saya ngisi pengajian ibu-ibu dan gadis-gadis. Dulu waktu belum COVID, gara-gara COVID itu jadi hilang pengajian saya. Tapi saya masih sering ngisi di Galaksi, Ramadan ngisi, Jumatan juga ngisi. Keren bagi saya di Galaksi itu. Jadi rumah kamu sekitar situ ya? Orang tadi nongkrongnya di situ juga loh. Hati-hati kalau pacaran jangan di situ. Ntar kamu kegap sama Pak Andi. Masih ada yang belum. Ya, siapa nih Nur Hafifah? Dari mana? Jalan Pemuda. Dekat banget dong. Kamu jalan kaki? Iya. Ya bagus, biar sehat ya. Kalau perlu kamu mau ke kampus 7 kali. Masa Allah pada sehat. Siapa lagi yang belum absen? Siapa? Ahmad Izzuddin. Izzuddin. Dari mana kamu? Jakarta Barat, Bonjur. Bonjur. Kamu orang dari mana? Al-Fala. Al-Fala. Iya. Di Sukabumi Ilir ya? Sukabumi Selatan atau Selatan ya? Ya pokoknya gitu lah. Dulu saya sama Ubik doang. Di situ dari Mas Sanawiyah sampai Alia. Nggak, dari Alia doang Pak. Balia ya? Iya. Balia Nisa. Iya. Almarhum ya? Iya. Kamu nyantri atau mannya doang? Mannya doang? Mana doang Pak? Oh, baca kitab bisa nggak? Alhamdulillah jago. Esa. Baca kita. Bukan ngomong kitab ya. Kalau ngomong
Siapa lagi yang belum? Kamu? Fikri, terus. Fikri, kamu tinggal di mana? Jakarta Barat, Pak. Di mana? Rengseng. Rengseng. Jauh juga ya? Iya, Pak. Sama orang tua? Iya. Oke. Berikutnya, Saya Fauzi, terima kasih. Fauzi dari mana kamu, Ji? Tangerang Selatan, Tangerang Selatan, daerah mananya? Pemula. Win. Pamula dekat UIN. Misalnya dari Win Ciputat, Kamu alumni mana, Ji? Mantan Jakarta. Man 4. Keren. Kamu kayak Nabi Yesus kamu. Ada alumni Man penampilan kayak Yesus. Lanjutkan, Ji, ya. Lanjutkan. Jangan dicukur rambutnya. Walaupun nanti ada dosen-dosen cewek yang nggak seneng tuh rambut gondrong disuruh menyukur. Padahal saya berapa nggak usah biarin panjang. Saya pengen mahasiswa ya itu kayak Yesus. Gondrong. Kalau saya mendukung apa rambut panjang. Asal belum kepek jangan ya. Berikutnya. Muhammad Rizky Aca. Siapa? Muhammad Rizky. Rizky. Dari di mana kamu Rizky tinggal? Di Tanah Kusir. Tanah Kusir. Alumni mana kamu? SMA 29. Oh, 29 Kebayoran Lama ya. Tanah Kusir. Tanah Kusirnya di mana kamu? Saya dulu tinggalnya di kompleks sekolah loh. Hah? Bendi. Ke Bendi. Dekatnya SMA 4761. Kenapa bisa kamu sengaja membuat kondisi kronik? Kamu saya hukum tinggal di rumah saya. Oke. Siapa lagi? Siapa? Tasya Kamila. Dari mana kamu? Dekat dong ya. Alumni mana? Man 3. Mana itu? Oh iya, Man 3 sini ya. Waktu itu ada anak PAI yang PPL di situ siapa? Siapa gurumu itu? Ahmad Rawi. Terus Rawi itu teman saya tuh, si Rawi itu. Salam ya kalau ketemu. Terus siapa lagi? Yang ada dosen-dosen yang jadi guru pamongnya dulu, guru pamong PPL itu. Ya, insya Allah kamu nanti PPL di sana ya, di Man 3. Baik, terima kasih. Selesailah hiburan pada pagi hari ini. Jangan sampai gara-gara ini nanti yang datang lebih banyak lagi ya. Udah segini maksimal. Iya, Pak. Nggak boleh lagi banyak-banyak. Nanti saya dilihatin sama dekan. Tapi walaupun dilihatin saya bilang nggak apa-apa juga. Hah? Kalau gitu saya ruangnya lebih gede lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya kita berdua. Yuk.